Ya terakhir kan dia ketemu dengan saya dalam pembara karena ini ternyata aku sahabatnya Mas Bro sama Mas Bro. Iya saya juga kaget kirain siapa malah katanya aku lawase ngaji nang guru neko iki mau isine kur rialat dikir tapi nyatane takane yene anggere ora ganti guru lah ketinggalan zaman. Berarti Kang Saroni iki mas guru nanti kan? Wah perguruan aku tas ora perlu diceritakan, sepenting bukti nih. Oh iya. Guruku ki ora diumbar-umbar. Aku juga bebas kesaingan. Di kamera dinyalakan. Ya ini udah Mas saya akan nyalakan. Ini saya bertemu teman lama ya teman ya. Namanya Kang Saroni ini dan alhamdulillah mungkin sudah sampai 7 tahunan nggak ketemu ya Mas Probo ya. Dulu ini waktu di tempat perguruannya Mas Probo ya saya. Ini ketemu Kang Saroni dan sekarang malah alhamdulillah bisa ditemukan walaupun keadaan di hutan teman-teman. Jadi niatnya kita mau explore seperti biasa malah ketemu center-center ternyata ini Kang Saroni. Jadi dulu saya kaget teman-teman jujur karena dulunya ini penampilannya ini nggak seperti ini sekarang tambah ganteng ya Kang Saroni. Lain ya, lain. Waktu di tempat perguruan kamu itu dulu saya kan istilahnya kur ngaji. Pakaiannya rapi. Wah, tapi ternyata saya nggak sabar. Dengan adanya kehidupan sekarang suruh nunggu besok kapan? Ternyata setelah saya keluar dari perguruan sampean setelah sekian lama, alhamdulillah dengan adanya saya menemukan guru yang baru yang seperti ini lah Kang Roni. Duduk aja ya. Oh boleh. Nanti saya ini sekalian kasih masukan untuk kamu supaya siapa tahu itu ingin ikut saya boleh. Coba dengar dulu lah. Coba tahu bermanfaat Mas. Bermanfaat teman-teman sama Kang Saroni ya. Pakai daun apa Mas? Ya boleh. Nah beli daun Mas. Kawan lama teman-teman. Ini dulu terkenal bijak kalau ngomong ya. Ya sama sekarang saya masih bijak. Cuman sekarang udah lain, istilahnya lain aliran. Oh lain aliran. Kamu nanya lagi ngapain di sini? Ya ini saya kan kemarin diajarin sama guru mengelana. Ya, berkelana. Saya datang sini memang ada wangsit. Oh ada wangsit. Ada wangsit. Suruh datang ke sini. Di desa sini. Oh, iya. Sekarang memelihara ini apa? Wah ini peninggalan nenek moyang ini. Ini warisan dari guru. Warisan dari guru. Ya, ini suruh dipegang. Kemanapun saya pergi harus dibawa. Karena ini apa? Kita boleh bukannya istilahnya mendoakan Tuhan. Kita percaya dengan ada Tuhan. Tapi ini juga membantu. Kalau orang Jawa bilang, ibaratnya itu kita ikhtiar. Maaf saja lah, kurang fasih saya. Karena sekarang udah lain, bahasanya juga udah lain, cara-caranya jangan udah lain. Saya juga penasaran ini Kang Saroni, berarti selama keluar dari perguruan ini, apakah langsung mencari guru yang lain atau? Saya awalnya berkelana, ya. jalan-jalan, akhirnya saya di situ juga dalam hati kepingin mencari orang yang bisa untuk saya ambil ilmu. Memang salah satunya ilmu yang dari guru kamu memang saya masih pegang, saya pegang, cuman sebagian. Ya, saya pernah dengar cerita dari kiai. Yang namanya orang hidup itu harus tahu tujuan hidup kita yang dicari apa. Ya kita harus jadi orang hidup itu harus ingat asal kita dari mana dan akan kemana. Jadi kita hidup asalnya dari mana harus pulangnya ya kemana. Kalau orang Jawa bilang asal banyu ya balik ke banyu. Asalnya dari air kita kembali ke air. Nah itulah orang Jawa bilang. Berarti sekarang kekuatannya udah ya, kita sih bukannya sombong ya. Yang namanya manusia tuh nggak ada yang kuat, nggak ada yang pintar ya. Tapi alhamdulillah saya udah ada perubahan. Contohnya apa aja Kang Saroni? Wah contoh banyak. Ya pasiennya banyak di rumah.
pasiennya lumayan. Dalam apa pasiennya itu mengobati apa memasang atau apa itu kira-kira Kang Saroni? Itu ya kita sebagai istilahnya sesepuh, disepuhkan di desa sini. Saya memang melayani apa saja, apa yang mau dia minta saya layani semampu saya. Berarti ya kalau ada orang mau minta santet pun diterima. Oh bisa, Bisa. masang susuk bisa. bisa, apapun bisa. Tapi dulu asalnya punya kayak gini ya. Ya kan karena itu bukan apa tuntutan kehidupan. Karena tadinya nggak mau, banyak orang maksa, akhirnya saya mau, akhirnya saya jalanin. Dulu kan Kang Saroni pas waktu di Surau, Kang Saroni kan pernah bilang itu, apa saya lupa lah namanya itu, dulu ngajarin gali kangkung apa-apa. Oh itu, ya itu memang ya adanya seperti itu. Saya kepengen dengar lagi tuh. Gali kangkung ya. Judulnya gali kangkung. Mati kangkung apa? Gali kangkung. Airnya pun bening. Yang artinya gali kangkung tidak lain yaitu kita sebagai manusia hidup harus memakai ilmu, rasa, roseng rasa. Makanya kita hidup dikasih rasa, suruh ngerasain juga ngerasa kakek. Rumangsani, duwe rasa ngerasakna yang rumangsani. Jadi kita sebagai manusia harus, saya merasa lapar, orang lapar kayak perasaannya, saya lagi kenyang, ada makanan, ada orang kelaparan. Bagaimana kita harusnya bertindak? Saling tolong. Namanya galeng kangkung, tidak ada lain. Kalau orang yang pada pintar cerita itu namanya ilmu rasa, roseng rasa, tidak ada, itu galeng kangkung. Rasa-rasa itu kenapa di dalam kangkung itu ada air beningnya, tidak ada lain. Kita harus mempunyai pakai rasa rumangsani dengan yang bening semua. Barang bening itu barang benar. Itu yang dulu pernah saya pernah dengar itu ya, gelar gunung. Yang namanya kalau orang Jawa itu namanya isining pesemuan, tidak ada lain, gelar gunung. Cuman dua di dunia itu adanya ketemu dua, gelar dan gulung. Gelar itu digelar, gulung itu dikukut. Tidak ada lain, gelar gulung isining pesemuan, tidak ada lain itu kalau orang Jawa bilang namanya senepo. Ya itu tidak hanya gelar gulung, itu tidak ada lain, ada ambang, tumpeng, takbir dan sebagainya. Itu sebenarnya itu sebenarnya piwulang pada anak cucu-cucu kita. Itu dari nenek moyang memang udah saya dengar cerita seperti itu. Contoh kita silam lepas nih, di depan saya takbir itu Kalau ada Jawanya itu. iya, ada maksudnya. Takbir itu suruh menatap pikir. Dalam takbir ada ikan becek namanya, daging kambing tapi di santan namanya itu kalau orang Jawa becek. Ya. Oh, bacekan. Jadi kon ngecek awak. Ya. Setelah natap pikir kon ngecek awak, suruh ngecek diri kita masing-masing. Ambeng itu sego, nasi. Di atasnya ada daging ayamnya. Kalau orang Jawa bilang iwak. Ingkung. Iwak. Ambeng sega, maksudnya kalau orang bahasa Jawa bilang sega sejatine gaib. Ndur di atas ambeng itu ada ikannya, iwak. Sejatine gaib isine ngawak. Kalau kita bisa mengolah diri, kita duduk di daun pisang, pisangnya diangkat sama orang lain, kita ke bawah, daun pisangnya enggak sobek. Itu namanya berkata ini batu nih, kerasnya minta ampun. Kita pegang karena kita bisa mengolah awak diri kita sendiri, hancur. Batu hancur. Itu senepa kalau orang Jawa bilang. Itu diulang semua. Jadi yang namanya ambeng sejatine gaib isine ngawak. Tumpeng, dibilang tumpeng kalau orang Jawa bilang tumindake aku kon sing lempeng. Kalau bahasa nasional Indonesianya, jalan kita supaya lurus, tumpeng. Tapi bukan hanya itu, dibikin segitiga. Ya, segitiga. Ya, tiga satu sudutnya ini isinya apa? Aku urip sing gawe urip. Saya Tuhan, saya hidup dan yang bikin hidup saya.
dan lain Tuhan. Makanya kalau orang Jawa bilang, wong urip ning alam dunya kudu emut karo sing gawe urip. Ya ingat amat adanya Tuhan. Itu tumpeng. Bubur abang merah putih. Ya. Itu tidak ada lain kalau orang Jawa bilang tes putih bakal yang bapak, tes abang bakal yang biang. Iya. Itu dengan jadinya kita dan kamu semua dari air putih dan air merah menyatu, diproses sama yang kuasa, jadilah kita orang. Bubur abang putih. Maksudnya putih dan merah ini apa ya? Itu banyu putih, Banyu putih. tes putih bakal yang bapak, tes abang bakal yang biung. Oh. Mungkin gitu mas. Mungkin Jadi putihnya itu sperma, merah itu haid. bukan. Bukan. Memang yang namanya darah putih, darahnya spermanya perempuan itu merah. Oh, merah. Merah sebenarnya. Makanya tes putih bakal yang bapak, tes abang bakal yang biang, menyatu, Diolah sama diproses sama yang kuasa. Jadilah kita orang manusia. merah apa enggak ya? Hah? Merah apa enggak sih? Di dalamnya merah. itu dalam kata orang tua. Kalau masalah dan dunia saya belum pernah nyaksiin sendiri karena itu di dalam. Oh, di dalam. Ya nggak bisa kita buktikan. Tidak seperti kita sebagai laki-laki bisa dibuktikan, tapi perempuan nggak bisa. Itu namanya bubur abang putih. Kalau makanan lauk pauk yang mentah dan matang itu dicampur jadi satu, tidak ada lain. Yang enak dan yang tidak enak harus dirasain sama enaknya. Kalau orang Jawa bilang nerima ing pandung. Jadi jangan tertawa lagi banyak uang cair, tertawa dan susah sedikit, kurang sedikit, bersuluh, Nangis. tidak. Itu tidak benar. Menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Itulah dulu saya pernah dengar cerita guru kamu itu dulu. Itu dulu. Ya mau melakukan ritual di sini sebenarnya, cuman lagi bingung nih, permintaannya luar biasa. Nah, apa sih Kang, sampean ini kok jadinya kayak gini? Ya karena nggak tahu, saya juga tiba-tiba seperti keinginannya lain. Setelah keluar dari perguruan itu saya karena nggak sabarnya pengen begini begitu. Besok cuma istilahnya begini begitu. Saya nggak sabar, tapi saya menemukan begini ya udah. Saya jalanin apa adanya. Saya lagi bingung ini. Mau ngambil sesuatu di sini ada maksud, tapi sini minta persembahan. Oh. Penyimpang itu Kang Saroni namanya. Ya silahkan mau orang bilang apa, sebenarnya saya apa yang kepingin terwujud. Nah itu tas bawain apa? Wah ini macam-macam ini. Ini di sini macam-macam. Banyak. Susah diceritakan. Mungkin kalian nggak mudeng ini sini. Banyak ini. Tapi sholat masih lakuin. Sholat puasa masih. Puasa sering, sholat enggak. Loh, kan sholat itu yang nyata. Tapi tadi katanya Kang Saroni ini segitiga ya. Iya. Tumpeng apa kita? Yang namanya kita ingat sama Tuhan itu bukan hanya sholat. Sholat itu hanya istilahnya pekerjaan. Setahu saya seperti itu. Harusnya gimana kalau kita mengingat Tuhan? Ya kita harus sadar bahwa kita dengan adanya saya itu juga Tuhan. Itu sudah cukup itu. Ya itu cukup bagi saya. Kalau kita yang penting kita hidup, apa kita pingin ngapain selagi kita masih hidup. Toh saya juga tujuannya juga untuk pertolongan masyarakat juga sama. Ya udah kayak gini aja Saroni. Saya ini kan takut kemalaman. Saya pun mau lanjut ya cari-cari apalah di sini. Kalau Kang Saroni mau lanjut ya monggo lah. Oh ya silakan. Ya terima kasih bisa ketemu di sini nih. Iya. Malah Kang Saroni sekarang udah ganteng sekarang sampai. Ya jelas lah. Auranya kan lain banyak. Auranya tua ya. Apa maksudnya? Ya namanya Lah, ini- orang tambah umur tambah tua, tapi kan Itu dapatnya di mana itu? apanya? Itu cincin yang hitam itu. Ini Itu kan hitam itu kan? hitam ini. Ini di Nusa Kambangan itu. Nusa Kambangan. Kalau ini di daerah Pangandaran. Ini dari Randil. Ini dari Gunung Slamet. Iya. Jadi melalang kemana-mana ya. Apapun yang di istilahnya apa yang saya dengar, Ketemu siluman sering. macam-macam.
Itu nggak pernah ganggu. Alhamdulillah tidak, dengan adanya saya banyak begini kalau takut, mereka takut. Terima kasih banyak iya, waktunya iya, dan wejangan-wejangannya yang luar biasa ini. Siap. Terima kasih Siap. kangkungnya. Ya. Kangkungnya sih. Tumpengnya. Monggo Kang Saroni. Lanjut ya. Oke. Oke teman-teman. Ini malah Kang Saro ini saya lihat-lihat ini sudah sangat melenceng ya. Kamar apa itu? Dulu temennya. Mas Robo. Ya kamu juga berarti. Mas Kawana, dulu kita masih kecil masuk ke sana, dia itu yang sempat ngajar ya Mas. Senior. Dia nggak tahu keluar kemana, saya nggak tahu. Tadi sih katanya kan dia nggak sabar karena apa mungkin waktu itu. Ya, tujuan di sana tuh cuma ngaji, dia mintanya ilmu ya. Nah iya makanya itu kan guru ngaji. Abahnya ya. Bukan ngaji ilmu ya Mas. Ilmu guru ngaji. Iqra Quran gitu. Oke teman-teman, coba nanti kita ikutin saja ya gerak-geriknya mau seperti apa, melakukan apa di desa ini. Takutnya ada penyimpangan yang menyakiti orang lah. Oke teman-teman, ternyata Kang Saroni ini sudah kepergok ya di depan mata kita bahwasanya sedang melakukan ritual. Sebenarnya ritual apa yang dilakukan? Sebelumnya akan saya saksikan dulu teman-teman. Apa sebenarnya itu? Ada anak yang dipegangin. Dek pelan-pelan. Para lembut diri setang merkayangan kang bau reksa ing kali iki mbok yo disembadani apa ingkang dadi kekarepanku Pas lagi baca kata. ing Something. Wahai para indang danyang prikayangan ingkang maur so ing tanah kali menika. Apa sing dadi kekarepanmu isek sembadani? Sawise apa sing dadi karepan sembadani aku sebalike njaluk nasi janjine. Apa sing jalukan aku kudu kok. Oke ini. Gusti Pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa urusanmu? Aku orang ganggu panjenengan padaku, juga panjenengan yang ganggu aku. Anak-anakku lagi ritual. Maksudnya apa? Kang Saroni. Oh, sampean. Ada apa? Kenapa datang ke sini? Dengan susah payah saya mengadakan acara ritual ini. Maksudnya sampai itu megang-megang anak, mau dicemplungin ke sungai apa gimana itu? Ya ini suatu buat persembahan. Urusan apa dengan Anda? Maksudnya sampai mau membunuh ini dilempar ke sungai itu? Ini anak-anak saya, walaupun saya tidak mengeluarkan, tapi anak ini udah diserahkan penuhnya ke saya karena orang tuanya udah ikhlas, orang tuanya udah ikhlas. Nah, terus gara-gara dibesarin, terus sampean mau buang anak ini buat sebagai tumbal? Mau buat tumbal, mau buat apa, itu urusan saya, bukan urusan Anda. Tapi itu kan anak manusia, Pak. Saya tahu, anak manusia, memang itu, seharusnya memang anak manusia. Dan sampean diberi apa sih sebenarnya membuang anak ke sungai? Oh, itu tidak perlu tahu. Itu urusan saya. Lah. Kang Saroni beda dengan yang Kang Saroni loh. Saya kenal Kang Saroni sudah lama nggak seperti ini. Ya dulu, memang iya dulu. Nih Kang, ini anak manusia, maka mau ditumbalin, dibuang ke sungai seperti itu. Sekarang sudah tidak usah panjang lebar. Maunya Anda itu bagaimana? Sampai. Saya nggak mau yang macam-macam. Maksudnya saya berjumpa dengan sampean di hutan sini, apalagi saya mengenal sampean.
jika sampean melakukan hal-hal seperti ini, sudah sewajarnya jika saya itu menghentikan perbuatan sampean. Betul. Silakan Anda berargumen, silakan. Mau ngomong apa itu hak sampean. Tapi ini juga hak saya. Loh, sampean punya hak tentang anak ini kan? Punya, Anaknya besar, banyak besar. Ya tapi untuk hidup dan mati tentunya bukan sampean haknya dong. Itu terserah saya. Oh, Ngejel. Tapi Kang Saroni sudah beda dengan omongan Kang Saroni yang tadi. Katanya manusia hidup berarti aku hidup dan Tuhan. Kenapa anak itu mau dikorbankan, Kang Saroni? Karena saya juga ingin cepat. cepat apa? Cepat rapi, Terus, terpandang. Siapapun orang yang melihat saya, wah, gini semua. Karena saya sudah capek dengan hidup susah, capek dengan caci makian. berarti sampean tujuannya ingin sakti. Tidak itu saja. Saya tanya, Awet muda itu pasti. Sekarang udah tua. Auranya udah Walaupun tua. tapi awet. nih, Belum tentu. Kang Saroni. Di dunia ini tidak ada orang sakti, Kang Saroni. Oke. Sekarang begini aja. Maksudnya sampai itu maunya apa sebenarnya? Ya saya kasihan, masa ada anak mau ditumbalik cemplungin ke sungai, ke kedung seperti itu. Sekarang udah nggak usah panjang lebar. Saya di awal sudah ngomong itu hak saya kok. Mau saya cemplungin, mau saya korbankan, itu hak saya karena saya udah bersusah apa ya membesarkan dia. Apa yang dicari sebenarnya, Kang? Wah, itu, Atau apa, Kang? itu tidak perlu saya ceritakan. Nih, kalau memang sampean sakti, apa sampean bisa terhindar dari mati? Percuma sampean sakti nanti ujung-ujungnya mati. Tapi kan beda. Beda. Beda apanya? Tetap ada perbedaan. Karena semua pengorbanan pasti ada perbedaan. Pengorbanan apa? Ya ini contohnya. Saya ingin punya tujuan yang ini pasti tersana kalau setelah ini terjadi. Dek, kamu memang mau dikorbankan? Mau Bapak. Mau itu nangis itu. Ah ini gara-gara kalian ini. Nggak beres. Habis gimana lah? Orang itu nangis kok. Berarti unsur paksaan itu. Dek, kamu benar-benar ikhlas mau dicemplungin, Dek? Wah ini gara-gara sampean ini. Tuh dulu. Katanya sampean tadi ikhlas apa enggak itu? Gitu. Orang-orang tuanya ikhlas kok. Ini gara-gara sampai pada kesini nih pada. Ya, Jangan apa-apa, biarin. maunya apa sampean? Hah? Maunya apa? Jangan seperti itu, Kang Saroni. Kita saudara. Saudara kalau caranya seperti itu. Mana itu? Mengganggu saya mau mengusir itu apa? Itu. Anaknya mana itu? Ah, anaknya udah pulang, Kang Saroni. Wah, bagaimana? Lari lu, lari. Kejar. Wah, itu gak sampean nih. Dulu kok sempet gue. Kamu coba. Apa lu? Betul. Stop dulu. Ini Kang Saroni. Nah, kita ngomong baik-baik dulu, jangan pakai emosi. Bagaimana kan gak emosi? Mau bagaimanapun juga, sampean itu saya anggap sebagai kakak. Oke. Kang Mas. Apa lu? Enggak, saya ngomong. Kamu loh. Kamu mau kemana? Kamu gak bisa campur. Gak usah main kekerasan. Apa ilmu sampean? Pasti saya kalah, Kang. Sampean pasti menang. Ya makanya ngapain ikut campur? Tahu seperti itu ngapain ikut campur? Tidak akan ikut campur sampean, tidak sampean itu tidak mengorbankan nyawa. Itu kan ikhlas orang tuanya kok. Tapi anak Anaknya kan nggak mau loh. Itu karena pengaruh panjenengan semua itu. Kalau ingat dulu loh, Kang. Itu sudah perbuatan yang gak baik, Kang Saroni. Kang Saroni dulu tak anggap sebagai kakak. Karena Kang Saroni pernah belajar bareng dengan saya sudah capek. Dengan itu semua capek saya. Capek istirahat. Pokoknya apa? Saya yang ada cuma yang dicaci maki, dihina dan sebagainya. itu bentuk dari ujian. Mungkin bagaimana? Biar Tuhan mengangkat derajat Kang Saroni. Itu urusan saya itu. Masalah derajat dan sebagainya itu urusan saya. Terus Tuhan menghalalkan segala cara demi untuk sampai dipandang seperti itu. Wah itu jelas pasti. Ya lo, Kang. Sampai kalau abah sampai tahu gimana Kang nasib sampean. Itu urusan saya itu. Itu urusan saya nanti sama apa? Kalau abang nggak terima silakan. Tantang sama abah sekarang. Bukannya menantang, saya nggak menantang. Tapi kalau dijual saya beli. Berarti bilang sama abah. Berarti Kang Saroni sudah merasa ininya cukup. Bukan cukup lagi.
Kalau mau coba silakan. Padahal yang namanya ilmu manusia di mata Allah itu tidak ada apa-apa tentang saroni. Saya tahu. Tapi kalau Anda itu tidak seperti ini mengganggu saya, nggak bakalan saya begini. Saya begini kan karena sampean semua kesini mengganggu acara saya, ritual saya. Lebih baik seperti ini aja, Kang. Ayo kita pulang bareng-bareng, kita ngobrol di rumah. Tidak bisa. Selesaikan masalahnya sama kita rundingan. Tidak bisa. Mungkin sampean bisa dipandang tidak dengan jalur yang seperti ini. Itu urusan saya itu. Itu Ini- urusan saya. Ingetin kok. Mau Iya, bagaimana itu urusan saya, siko saya. Pernah mencicipi. Kalau sudah wah, pasti sampean gak bakalan ikut. Ikut Bang Saroni. Belum tahu sampean sih. Bangsa Indonesia. Ini apa Pak? Semuanya ini Allah. ikut sama Bang Satroni. Weh, kamu tuh mau macam-macam. Sama ini Bang Satroni kan? Belum panasnya juga. Bukan Bang Saroni. Oh ya Bang Saroni. Lo ambil jaga itu loh. Jaga omongan lo. Loh, ngomong Bang Saroni. Tadi bilang apa? Bahasa buat apa? Bangsat itu kalau yang berjalan itu apa namanya, Mbak? Oh, saya tahu. Ini nih. Ini orang yang belum pernah mencicipi ini. Mencicipi apa, mangga? Mau Jeruk? mencicipi? Jeruk? Silahkan mau mencicipi. Hati-hati mas. Lihat ini bukan krisis sembarangan mas. Bang Saroni. Kang Saroni. Sadar Kang Saroni. Seperti itu kan. Auranya ini sana. Mundur bang. Saya pesan. Sampai mau pergi, apa mau menghalang-halangi saya? Saya tidak menghalangi. Saya hanya kasihan sama anak itu. Kalau tidak mau pergi, silakan. Astagfirullahaladzim. Pergi. Jangan halangi saya. Sudahlah Kang. Saya nggak mau berantem dengan Kang. Sudah tahu kan? Apa kekuatan itu? Beraninya pakai ilmu angin. Oh, silakan mau mencoba yang lain. Oke. Lu itu pakai ilmu angin loh, Bah. Jika Kang Saroni merasa kuat, saya akui lah Kang Saroni ilmunya itu tinggi. Sudah tidak jangan banyak bicara udah. Kalau memang mau kalau mau selamat tinggalkan tempat ini. Apa mau berurusan dengan Sahroni? Astagfirullah. Astagfirullah mas. Astagfirullahaladzim. Terlalu kuat mas. Astagfirullahaladzim. Putar kok. Siap. Bantu dik. Sini. Astagfirullah. Jalan dulu mas. Terlalu kuat mas.
Astagfirullah. Awas bro, bo. Astagfirullah. Astagfirullah. Tinggalkan tempat ini, kamu berurusan dengan saya. Tinggal, pergi. Kalian mau pergi. Jangan ganggu saya, pergi. Pergi. Kang. Pergi tidak? Kang. Pergi tidak, Kang. Pergi tidak? Pergi atau berurusan saya. Habisin semua anda. Tidak pandang bulu. Siapapun yang mengganggu acara saya, ritual saya, tumpas sampai ke akar-akarnya. Oh, masih penasaran toh? Pergi ya. Ya Allah. Pergi. Kang Saroni. Pergi aku bilang. Sudah, Kang. Kita saudara, Kang. Jangan begitu. Makanya tinggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini. Jalanmu sudah salah, Kang. Itu salah dan benar, itu urusan saya. Pergi. Pergi. Dek. Iya. Kurang ajar kok Saroni. Oke. Astagfirullah. Kuat banget loh Mas Robo. Kuat banget, Mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas, kuat Mas. Astagfirullah. Ya Allah. Buat Mas. Pergi tidak? Kalau tidak pergi. Jangan Saroni. Pergi. Pulihkan dulu. Ini kita nggak bisa begini nih. Sudah beberapa waktu dulu kita tidak mendapatkan hasil. Mungkin ini sudah dirasuki iblis makanan. Dia itu perpaduan, Boh. Ya kan? Yang saya benar. Dia juga masih menggunakan tenaga dalam yang dulu itu. Dia tenaga dalam itu sama cuma yang dikombinasi ya, Mas. Aduh, dada saya ketoprak tuh. Tapi ini nggak bisa dibiarin. Soalnya ini sangkut pautnya itu adalah Bahaya juga loh, dia pakai senjata juga loh Mas. kuatnya itu nanti. Kita bantah sih nanti. Ya, kita harus pantau dulu Mas. Siapa tahu dia dapetin anaknya terus bawa lagi loh. Nah ya yang tadi juga. Yang penting, ayo. Boleh, yang penting dipantau, jangan sampai anak itu ituin dulu loh. Kamera matikan, kita putar coba. Sambil cari anak itu ya. Acara disiapkan kali tahun yang lalu malah puncak kali bosnya malah gini, udah melayu maring di. Yang budaya kepriwe sih kok?
Orang rasakan aja. Jadi penurut bukti muda. Gede aku jadi bocor teyeng. Wala. Pada anaknya. Goblok pada. Berarti anaknya lepas, Mas. Jadi kita pengen. Udah makmur, enak. Jangan pas untung aja malah. Jangan bocor sampai. Nanti kita ketemu mana kita. Bocor mana di bawah saya jangan mau. Oke teman-teman, tinggalkan kita. Nggak lihat nggak. Intinya kurang lebih seperti itu ya. Si anak pergi dan Sahroni itu sedang marah-marahin ke anak buahnya karena si anak itu tidak ditemukan teman-teman.